Ya, di luar prediksi, debat calon wakil presiden perdana berlangsung panas antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Baik pertanyaan menjebak maupun jawaban bertahan keluar dari ketiga kandidat ini. Siapa cawapres yang unggul dalam debat semalam dan apakah hasil debat saat itu menjadi pertimbangan pemilih rasional untuk menentukan pilihannya? Kami diskusikan bersama dengan 4 narasumber. Bergabung seluruhnya via dalam jaringan, juru bicara Timnas Amin Bestari Barus, kemudian juru bicara TKN Prabowo Gibran Dedek Prayudi, lalu juga bergabung juru bicara TPN Ganjar Mahfud Masinton Pasaribu, dan pengamat politik sekaligus Direktur Puskapol Universitas Indonesia Huria. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami. Mas Tifal. Ya, terima kasih Mbak Huria sudah hadir bersama kami. Mas Dede, sentimen positif muncul di media sosial terkait dengan performa Gibran saat debat tadi malam ini. Berarti efek kejutnya berhasil ya? Ya, saya pikir ya, dan kalau kita semua jujur ya, ada 3 poin yang bisa kita tangkap ya setelah kita mendengar perdebatan kemarin. Jadi begini, pertama dari visi misi Mas Gibran. Kita harus akui bahwa visi misi Mas Gibran ya, Prabowo Gibran dalam hal ini kalau kita melihat keseluruhan, itu yang paling lengkap ya, terkait dengan permasalahan ekonomi. Beliau membahas hilirisasi, UMKM, pembangunan yang orientasinya Indonesia sentris, ekonomi digital, AI, blockchain, robotik, kripto, lalu juga mengubah paradigma dari future challenge menjadi future opportunity. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, di sana juga nampak sekali bahwa Mas Gibran adalah orang yang paling paham permasalahan ekonomi terkini. Garis bawahi kata terkini ya, dalam konteks dunia yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, itu poin kedua saya. Lalu poin ketiga adalah cara berpikir Mas Gibran, menganalisis masalah, mencerna permasalahan tersebut, lalu mengolahnya menjadi gagasan solusi. Ini nampak yang paling inovatif, yang paling baru, yang paling memiliki aspek novelty, dan tidak lawas seperti yang itu aja, seperti yang lama-lama aja gitu. Okay. Nah, jadi nggak heran ya, kemarin saya melihat ya di sentimen publik itu yang paling tinggi itu ada 3 kepada Mas Gibran. Yang pertama adalah joy ya, lalu yang kedua adalah trust ya, dan ini karena 3 poin tadi. Nah, ada satu lagi poin yaitu surprise. Gitu, surprise. Nah, surprise ini kan muncul karena selama ini Mas Gibran tuh kan diremeh-remehkan ya, mungkin karena masih muda. Kurang lebih begitu. Oke, kalau untuk Gus Imin sendiri nih, Bang Bestari, sudah maksimal berarti dalam debat yang berlangsung tadi malam ya? Ya, saya kira begini, bahwa debat tadi malam itu memperlihatkan kapasitas masing-masing. Sebagai tontonan dia sangat baik gitu. Namun kalau kita masuk kepada substansi, beberapa hal itu harus diperbaiki gitu. Seperti? Bicara tentang lapangan kerja gitu, tentang tax ratio yang kemudian orientasinya lokal gitu ya. Kita mau meningkatkan tax ratio sampai 23% dari sekarang sekitar 10%-an. Berarti Gibran sedang menawarkan, mari kita bangun ekonomi kita ini 160 triliun per 1% naik itu butuh itu 160 triliun loh. Bagaimana dengan 13 itu? Ya, berapa triliun itu program untuk itu? Dan di mana itu akan diletakkan, di sebelah mana gitu loh. Kalau pemikirannya cuman pada pengembangan ekonomi lokal. Tapi Caimin secara spontan pada setengah sesi itu menyampaikan bahwa kita akan membuka pasar dunia gitu. Jadi jawaban itu selalu hilirisasi, tetapi impor juga masuk. Lantas anak bangsa ini akan bekerja apa gitu loh. Dan akan diletakkan pada posisi mana. Nah, itu yang tidak terkonfirmasi pada debat semalam. Jadi manis secara tontonan, tetapi kosong isinya. Saya kira itu. Oke, kalau kemudian dari Pak Mahfud MD sendiri, beberapa orang kan sempat menyaksikan karena profilnya yang ahli hukum, Bang Masinton, tapi ternyata performanya juga ada beberapa yang menanggapi di media sosial. Gimana dari TPN menyikapinya? Ya, pertama pemimpin itu ya, dia harus datang dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat. Itu dulu satu. Ya. Nah, karena kita mengerti apa yang dibahasakan itu, tapi kan terbatas ya orang yang mengerti gitu ya. Itu arti aslinya nggak ada substansi, itu kosong.
apa yang dipaparkan itu sama seperti saya kebetulan di Komisi 11 DPR RI yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Itu sama penjelasan ya yang disampaikan oleh Menteri Bappenas itu. Bagaimana program hilirisasi apa segala macam yang juga ya yang selalu kami kritik. Kami pertanyakan how to-nya, bagaimana merealisasinya. Gitu loh, bagaimana dari berbagai program hilirisasi itu bisa mendatangkan output dan outcome ya terhadap masyarakat. Kan di situ. Bukan pada kemasan bahasa yang seakan-akan nih ya yang itu ya udahlah kita tahu tuh template-nya udah seperti itu tuh, sama seperti paparan Bappenas tuh. Jadi ketika itu dipertanyakan kembali, jawabannya ya di kebun binatang, Ragunan, ya kan? Ada mana lagi tuh, Taman Safari dan lain-lain gitu loh. Ya, jawabannya jadi itu. Nah kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema, yang di mana ya itu ya pembahasan berikut harusnya yang di dalamnya adalah dalam konteks perdagangan karbon, gitu loh. Yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK sekarang. Bagaimana tentang penyiapan infrastruktur perdagangannya dan OJK sudah membuat bursa karbon perdagangan karbon itu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru itu cuma mengkamuflase seakan-akan pintar dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh rakyat, mengawang-awang dan tidak membumi. Itu ditujukan ke siapa maksud Anda bicara seperti itu, Bang Masinton? Maka Prof Mahfud datang dengan bahasa yang membumi, bagaimana kita merealisasi ekonomi itu menjadi mendatangkan sisi keadilan dan kemanfaatan buat rakyat. Disitulah Prof Mahfud menjelaskan pentingnya penegakan hukum, birokrasi yang tidak menjelimet. Itu jelas. Jadi kalau yang disampaikan oleh Cawapres 02, maaf tuh ya. Itu lebih pada kalau saya berpantun tuh jaka sembung bawa pacul, gak nyambung Samsul. Kalau kemudian Mbak Huria, Anda menangkapnya kalau untuk bicara substansi yang ditawarkan oleh 3 paslon ini sudah dapat atau belum? Kalau dari sisi substansi ya, saya kira semua calon yang tampil semalam itu memang tidak punya kemampuan yang mendalam ya terhadap penguasaan substansi gitu ya. Jadi memang levelnya masih bicara pada level permukaan gitu ya. Nah sayangnya di debat semalam itu memang gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masing-masing cawapres itu tidak digali oleh cawapres lain gitu ya. Jadi saya melihat setiap cawapres bicara dengan bahasanya sendiri gitu ya. Makanya ketika misalnya sesi tanya jawab gitu ya, ditanya apa, jawabnya apa gitu ya. Jadi ini yang kelihatan gitu. Ada cawapres 02 misalnya yang muncul dengan gagasan-gagasan gitu ya yang terkesan memang tinggi gitu ya. Dengan menggunakan berbagai istilah yang sangat teknis, spesifik, yang tidak dipahami oleh banyak orang, saya sepakat di situ. Tetapi saya kira ini kemudian kembali lagi pada apa yang sebenarnya ingin disasar oleh masing-masing cawapres. Jadi kalau ditanya apakah debat semalam memberikan informasi yang cukup pada publik, bermaksud atau bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada publik seperti apa arah kebijakan ekonomi ke depannya, saya rasa publik tidak mendapatkan hal itu ya Mas Tifal. Tetapi kalau yang ingin disasar itu adalah impresi bahwa misalnya cawapres nomor 2 yang selama ini cenderung diremehkan gitu ya, dianggap tidak punya kemampuan, maka punya intensi bagaimana menjadikan debat semalam sebagai ajang pembuktian gitu loh. Bahwa cawapres nomor 2 bisa bicara tentang isu-isu ekonomi yang sangat spesifik, sangat luas, beragam, terlepas orang mengerti atau tidak. Saya kira seperti itu. Mas Dede, tadi dikritik tuh sama Bung Masinton, ada yang nggak nyambung, Samsul bilang begitu kan. Itu gimana tuh? Inilah pentingnya para calon pemimpin ini untuk selalu mengupdate pengetahuannya. Karena dimensi permasalahan ya di Indonesia yang terkait dengan permasalahan di dunia yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, itu bergerak begitu cepat gitu. Nah, terkait dengan dimensi permasalahan tadi, maka
kalau kita update, tentu kita tahu juga dong yang namanya istilah-istilah yang kerap digunakan gitu. Bahkan ya istilah-istilah kayak carbon capture, storage dan lain-lain itu umum ya, bahkan dipakai waktu di pertemuan pemimpin dunia di G20 gitu. Jadi memang calon pemimpin itu buat saya harus mengupdate pengetahuannya ya, karena permasalahan ya, kompleksitas, challenges, opportunity itu juga selalu dia larinya tuh kencang banget gitu. Oke. Jadi itulah kenapa saya katakan tadi ya, Mas Gibran itu dapat menangkap permasalahan terkini gitu. Jadi updated gitu, nggak lawas dan penyelesaiannya juga inovatif. Hal yang Terima biasa menurut Mas Dede, Bang Masinton, ditanya soal karbon itu ke Pak Mahfud waktu itu. Nah, iya, pertanyaan itu harusnya ditanyakan kepada cawapres beliau tentang itu kan tentang tema lingkungan. Bagaimana kita merawat lingkungan tidak dengan membabat hutan, membangun food estate. Kan di situ tuh. Nah, gitu loh. Jadi itu harusnya ditanyakan kepada capres beliau tuh. Kita mau rawat lingkungan nih, tapi kok lu membabatin hutan untuk food estate? Kan itu harus ditanyakan tuh, bukan ditanyakan ke Prof Mahfud dengan tema yang berbeda gitu loh. Jadi kalau saya lihat itu ya, Cawapres 02 nggak muncul dengan satu orisinalitas ide. Oke. Gitu loh, tidak menjawab apa yang menjadi kritikan publik terhadap apa yang disampaikannya hari ini. Oke. Bagaimana tentang hilirisasi? Siapa sih yang dimanfaatkan dari hilirisasi saat ini? Gitu loh. Oke. Segelintir kelompok usaha, pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan-kemudahan fasilitas perpajakan. Nah, harusnya kan bisa menjawab itu. Kita setuju dengan hilirisasi, tapi dia harus mendatangkan manfaat-manfaat kepada masyarakat di wilayah tersebut. Oke. Nah, itu kan tidak muncul, umpama contoh ketika IKN, ketika Cawapres 02 datang ke IKN, ditanya oleh siswa ya anak SMA kelas 2, loh kok kami nggak merasa dilibatkan dalam pembangunan IKN ini? Jawabannya apa? Malah nanya, kamu dilibatkan nggak dalam master plan? Kamu dilibatkan nggak dalam pembahasan musrembang? Anak kelas 2 SMA kok dilibatkan dalam musrembang? Oke. Nah itu yang artinya kalau yang ditampilkan kemarin dalam debat itu, ya itu sama seperti kata Pak Bestari tadi, itu cuma kayak talk show biasa, minim substansi, datang dengan bahasa-bahasa bikinisasi. Oke, saya kasih kesempatan ke Bang Bestari kalau gitu, karena Gus Imin sempat diserang beberapa kali. Tahan dulu Bang Masinton, karena Gus Imin beberapa kali diserang masalah IKN, bahkan disinggung lagi masalah program 40 kota itu oleh Gibran Rakabuming Raka. Gimana tuh? Kalau saya Caimin kemarin, maka saya akan mengatakan ketika dikatakan inkonsistensi terhadap IKN, maka saya akan mendahului dengan menyatakan bahwa yang nggak konsisten itu adalah paslon Cawapres nomor 2 yang pindah dari PDI Perjuangan, itu nggak konsisten. Kalau Caimin masih konsisten, dia bukan mau merubah, tetapi adalah hanya mau melakukan revisi dan pendalaman kembali. Itu yang pertama. Kedua, mengenai 40 kota, jadi begini, seharusnya dia mendengar dengan telinga yang baik bahwa 40 kota yang dimaksudkan itu adalah kaitannya dengan kota-kota yang sekarang kecil menjadi besar. Bukan membangun di atas tanah kosong yang namanya food estate. Bukan kota baru. Tetapi membesarkan kota yang sedang menjadi lebih besar. Benchmarknya DKI. Nah, sama dengan kota-kota di dunia, dia dimulai itu dari yang kecil dulu, dibesarkan. Makan waktu memang. Jadi bukan di atas tanah food estate ya, tapi di kota yang kecil menjadi lebih besar. Kira-kira itu. Mas Dede, itu sudah ada 2 komentar dari perwakilan nomor 1 dan perwakilan nomor 3. Gimana meresponnya? Tapi jawabnya nanti. Tahan dulu. Mbak Huria juga tetap bersama kami. Semuanya tetap bersama kami, saudara di Kompas Petang. Mas Dede, sudah ada pernyataan dari perwakilan 1 dan 3 soal manuver yang dibawa Mas Gibran saat debat tadi malam. Ditambah waktu itu juga sempat ada pertanyaan dari Gus Muhaimin Iskandar soal proyek-proyek di Solo, Jawa Tengah. Itu gimana nanggapinnya? Ya, yang pertama-tama saya mau menanggapi dulu yang soal carbon storage sama capture tadi ya. Bahwa ini isu dikatakan ini bukan isu ekonomi, saya pikir ini sangat keliru ya. Mungkin abang-abang kita kurang update dengan kondisi kekinian. Jadi ini kaitannya dengan green economy. Ini kaitannya dengan green economy, gaya ekonomi kekinian ya, yang mendukung proses dekarbonisasi. Dan Indonesia sudah komit ya untuk
mencapai net zero emission pada tahun 2060, yang dimana Prabowo Gibran ini mengurangi lagi menjadi tahun 2050 gitu. Nah, itulah dia ya yang pertama. Lalu yang kedua ya, tadi Bang Masinton ya mengatakan bahwa materinya itu harusnya sampai how to gitu-gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tugas lawan debatnya yang menggali gitu. Jadi kalau misalnya merasa belum digali ya, silakan gali gitu, silakan gali lagi, gali lagi. Jadi saya pikir ya, di satu sisi dikatakan Mas Gibran ini terlalu di permukaan, tapi di sisi lain Mas Gibran dikatakan terlalu teknis. Nah, ini kan kita juga jadi bingung yang benar yang mana gitu. Ini saya pikir sih sebenarnya karena Mas Gibran kemarin terlalu gemilang dibandingkan dua cawapres lain ya, sehingga wajarlah kita melihat kita diserang Oke. tanah dan dari sini gitu. Jadi diskusi kita sore ini. Oke, Bang Bestari menanggapi itu. Ya, saya kira siapa itu yang dari paslon 2 Dede, nanti Mas Dede. kita akan bicarakan mengenai SGOT aja. Saya kira itu. Oke. Kalau dari Bang Masinton gimana? SGOT. Oke. SGOT. Apa tuh? Ya SGOT tanya dulu tuh. Gimana? Oke, boleh lah tanggapin dulu Mas Dede. Nggak perlu saya tangkapin, Mas. Oke, kalau gitu Bang Masinton gimana? Nggak paham. Iya, jadi kalau bicara tentang pembahasan lingkungan hidup itu di tema berikut. Kalau mau didalamin itu tadi ya tentang berkait dengan ekonomi hijau ya, itu tentang perdagangan karbon. Lebih relevan di situ. Tapi karena si Cawapres 02 ini template-nya nggak dikasih itu, maka dia sampaikan apa yang ada dalam template, yang ada dalam catatannya. Jadi itulah tidak muncul dari satu orisinalitas ide, gagasan. Nah, kemudian ya datang dengan bahasa-bahasa, kalau dulu tuh ada tuh artis kita dengar tuh menggunakan seakan-akan menggunakan bahasa asing yang kita kenal dengan istilah pikinisasi gitu loh. Ya datang dengan bahasa itu yang tidak dimengerti oleh rakyat umum kebanyakan. Ya, kalau saya ya mengerti karena sehari-hari itu saya bahas di komisi kami di komisi 11 begitu loh. Nah, jadi ya kalau kita lihat itu apa yang disajikan apa segala macam tidak memberikan juga jawaban yang dalam konteks kekinian dan ke depan. Nah, gitu loh. Oke. Jadi umpama tentang carbon storage gitu loh. Apa jawabannya dengan food estate? Apa dengan jawabannya dengan membabat hutan? Kan bukan itu gitu loh. Bahasan sesimpat. Betul. Oke. Jadi ya satu, kalau dikatakan gemilang apa segala macam, nggak ada gemilang-gemilangnya. Oke. Itu cuma template paparan yang sudah ada dalam RPJMN saat ini. Oke. Jadi nggak ada sesuatu yang baru itu. Udahlah, seakan-akan karena ini tampil debat apa segala macam, seakan-akan kelihatan baru. Kekinian, futuristik, waduh udahlah. Oke, Mbak Huria gimana menanggapi ini? Ini bagian dari strategi dalam debat atau ada hal lain sebetulnya? Oke, saya mau bicara dua hal ya, Mas Tifal ya. Pertama, yang dibutuhkan oleh publik saat ini dari calon pemimpin adalah apakah mereka ya memahami apa yang menjadi keresahan publik soal ekonomi. Jadi kalau kita bicara misalnya publik saat ini resah tentang apa? Inequality gitu ya. Ada ketidaksetaraan, ada ketidakmerataan pembangunan, persoalan lapangan kerja dan lain sebagainya. Dan publik ingin mendengar bagaimana calon pemimpin di masa depan gitu ya bisa membawa mereka keluar dari kondisi yang terjadi hari ini. Gitu. Di awal sekali misalnya saya menangkap bahwa para paslon gitu ya bicara bagaimana mau mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian juga percaya bahwa investasi itu dibutuhkan gitu ya dalam rangka melakukan pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi selebihnya kan kemudian publik ingin melihat gimana cara mereka membawa Indonesia ke arah sana gitu. Nah, debat semalam terus terang buat saya ya, dan saya kira ini bukan hanya saya saja gitu ya, tetapi banyak orang yang melihat debat semalam itu tidak memberikan gambaran apapun.
apakah Indonesia mau dibawa arah ekonominya kemana gitu ya. Ini jadi Untuk arah betul-betul memang soal pemilih rasional juga tidak akan mempengaruhi signifikan menurut Anda? termasuk iya, saya kira gitu. Nah ini juga kemudian terkait dengan hal yang kedua ya Mas Tifal. Artinya ketika kemudian ada kebutuhan publik yang besar soal bagaimana arah kebijakan ke depan akan dibawa oleh calon pemimpin. Nah yang kedua, kita bicara soal apa yang menjadi kepentingan para cawapres dan para paslon yang sedang bertarung hari ini. Jangan lupa bahwa ada 28 lebih, ya 28% lebih pemilih yang belum menentukan pilihannya. Ya. Nah, pemilih yang belum menentukan pilihannya melihat debat sebagai sebuah cara untuk mempertimbangkan, oke, ini kira-kira performa debat para paslon akan seperti apa di dalam debat nanti. Mereka menunggu betul, menanti betul bagaimana debat ini bisa memberikan mereka informasi yang cukup untuk memilih nantinya di bilik suara. Nah, artinya yang disasar oleh para capres dan cawapres saya kira adalah menunjukkan kepada publik ya bahwa penampilan mereka meyakinkan. Baik. Mereka bisa kelihatan menguasai panggung. Mereka bisa terlihat menunjukkan kelemahan lawan-lawan politiknya. Oke. Perkara kemudian apa yang disampaikan itu misalnya membumi atau melangit, perkara kemudian apakah mereka mampu menjawab secara tuntas hal-hal yang ditanya, Oke. saya kira kemudian itu tidak menjadi prioritas. Jadi lagi-lagi debat yang saya lihat semalam ini adalah ajang show off gitu Oke. ya, ajang untuk unjuk kemampuan bahwa oh saya ini kelihatan mampu, oh saya ini menguasai persoalan, oh saya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya kira demikian Mas Tifal. Oke, tapi kita juga perlu mengingat bahwa masih ada 3 agenda debat lagi. Untuk agenda berikutnya yang terdekat adalah untuk calon presiden kembali begitu. Belajar dari pengalaman debat saat ini, Bang Bestari, gimana kemudian untuk strategi berikutnya? Ya, strategi berikutnya mungkin ada paslon yang akan berpikir tentang pertama supaya agak dibilang menang debat banyak bikin singkatan-singkatan. Maka KPU itu harus menjadi wasit yang baik supaya nanti kalau kita bilang SGOT nanti yang paslon ini nggak paham gitu kan. Kemudian kedua adalah bahwa kami sedang melaksanakan uji materi yang kemarin-kemarin itu semua dan menyampaikan mana yang bisa dipertanggungjawabkan, kita membelah mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh paslon-paslon, khususnya tentang ketersediaan atau tax ratio yang harus menyediakan itulah sekurang-kurangnya transaksinya itu sampai dengan angka 2.000 triliun itu. Dari mana uangnya saya nggak tahu itu. Oke, kalau untuk nomor 2, Mas, jangan janji manis gitu. Oke, untuk Mas Dede mewakili nomor 2 gimana tuh untuk Pak Prabowo di agenda debat berikutnya? Iya, di agenda berikutnya kalau nggak salah pertahanan ya, kalau saya nggak salah ya. Dan kalau memang benar agenda berikutnya adalah pertahanan, kami yakin betul ya bahwa penguasaan materi Pak Prabowo itu akan yang paling gemilang ya di antara 2 paslon yang lain, terkait dengan pengalaman ya, terkait dengan pengetahuan ya, terkait dengan detail-detail dan juga update daripada detail-detail tersebut. Saya pikir Pak Prabowo yang paling mengetahui. Tapi satu hal yang pasti, kemarin ya kita nggak bisa bohong bahwa Mas Gibran itu adalah man of the match ya. Dan ini menjadi semakin heboh karena hasilnya ini sangat mengejutkan sekali. Karena selama ini Mas Gibran kan diremehkan, dikata-katain Samsul dan lain-lain. Jadi mulai hari ini saya ingin mengajak anak-anak muda di seluruh Indonesia atau orang-orang yang sering diremehkan, jangan kalah, bangkit, buktikan bahwa mereka salah. Mas Gibran udah mencontohkan kita semua tentang semangat pembuktian tak kalah oleh hinaan, cibiran, dan sindiran yang merendahkan. Terima kasih. Oke, Bang Masinton, untuk Mas Ganjar nanti di debat berikutnya. Ya, pertama itu KPU sebagai penyelenggara ya, dan juga sebagai wasit itu harus bersikap. Bersikap itu umpama dia menegakkan aturan, bukan malah membiarkan, begitu ya. Contoh seperti kemarin sudah ada larangan untuk tidak bersorak-sorak, untuk tidak mainin tangan-tangan begitu. Toh dia udah diperingatkan, harusnya ada peringatan kedua, peringatan pertama, peringatan kedua harusnya kartu kuning. Begitu loh. Kemudian tata aturan apa segala macam termasuk tema debat.
KPU itu bukan IO, bukan IO debat, apalagi IO pemilu. Dia bukan itu. Gitu loh, undang-undang memberikan mandat kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara jurdil. Nah, jadi ya dalam debat juga diatur karena itu adalah bagian dari proses tahapan-tahapan pemilu. Ya. Maka kalau ada yang melanggar, segera diberikan sanksi. Kalau ada yang keluar tema, segera diingatkan. Ini KPU kemarin membiarkan itu. Nah, gitu loh. Ada yang jalan sana, jalan sini. Kalau kemudian ada yang joget sana, joget sini, podiumnya sudah dibuat kok. Nah, gitu loh. Nah, KPU tidak berperan itu, malah membiarkan KPU jadi penonton. Menyediakan panggung, menyediakan mic, dan dia jadi penonton tuh. Baik, Mbak Huriah. KPU itu bukan IO, bukan organizer. Nah, kemudian ya, singkat saja, Bang. kami akan memastikan seluruh sajian informasi, data itu yang benar kepada publik, bukan data bodong gitu ya. Kalau contoh kayak kemarin tuh, data kunjungan wisatawan tuh, ya, ke Solo lebih besar dari Jogja. Data menyampaikan kunjungan wisatawan lebih besar kepada Jogja ketimbang kota Solo. Gitu saya harus kasih kesempatan ke Mbak Huriah sekarang. Singkat saja Mbak Huriah, satu hal penting yang jadi PR besar bagi ketiga pasangan calon untuk debat berikutnya apa? Hentikan gimmick-gimmick politik yang tidak perlu gitu ya, tidak perlu tampil di dalam forum debat demi semata-mata mengalahkan lawan debat gitu ya, karena forum debat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang cukup pada publik terkait dengan gagasan, arah kebijakan yang akan dilakukan oleh calon pemimpin ke depan. Dan untuk melakukan itu saya kira juga penting bagi capres-cawapres nantinya pada saat berdebat tidak bicara gitu ya hanya asal klaim ya. Jadi tidak perlu lagi overklaim. Saya sepakat bahwa validitas itu juga penting karena publik sekarang sudah cerdas gitu ya, fact checking sekarang sudah dilakukan dengan cepat gitu ya. Jadi bukan berarti publik itu hanya ingin mendengarkan capres-cawapres bicara tampil dengan memukau di panggung, tetapi juga memperlihatkan kemampuan mereka untuk bicara berdasarkan data, berdasarkan fakta dan gagasan ke depannya. Mbak Huriah, terima kasih. Bang Bestari, terima kasih. Mas Dede, terima kasih. Bang Masinton, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.